الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Neng Ocha. Nah, di sini saya akan membagikan 6 amalan pembuka pintu rezeki agar rezeki kita lancar. Nah, buat teman-teman jangan di-skip dulu ya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen serta share karena ini berpotensi pahala jariah. Nah, jika teman-teman mengalami rezekinya seret atau cari kerja susah, ini materi yang akan saya sampaikan atau ilmu yang akan saya sampaikan. Jadi disimak teman-teman dan dicatat juga jika ini dirasa penting banget untuk kalian. Sahabat yang dirahmati Allah, terkadang kita merasa rezeki kita begitu seret, cari kerja susah, usaha gulung tikar. Memang tak selamanya keinginan selalu terrealisasi. Ada kalanya keinginan kita tak terwujud dan ada kalanya keinginan kita terwujud. Nah, di titik inilah kita perlu petunjuk. Jika usaha seret, maka mintalah kepada yang memiliki rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja, memohon lancarnya rezeki ada amalan-amalan yang perlu dilakukan. Sebab apa? Bisa jadi seretnya rezeki karena penyebab-penyebab tertentu yang kita tidak sadar ya. Nah, sebagai ikhtiar memperlancar rezeki, ini amalan pembuka pintu rezeki. Ada 6 ya teman-teman. Silakan bersiap-siap memegang pulpennya. Ini yang pertama, istighfar. Jadi perbanyak kita membaca istighfar karena penyebab seretnya rezeki itu karena kita mungkin banyak dosa. Jadi banyak-banyaknya beristighfar ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Ini juga terdapat sebuah asar dari Hasan Al-Basri rahimahullah yang menunjukkan bagaimana faedah istighfar yang begitu luar biasa. Anna rajulan syaka ilaihil jadbah faqala istaghfirullah wa syaka ilaihi akhar al-faqr faqala istaghfirullah wa syaka ilaihi akhar jafaf bustan faqala istaghfirullah wa syaka ilaihi akhar adamal walada faqala istaghfirullah thumma tala alaihim hadhil ayah. Sesungguhnya seorang pernah mengadukan kepada Al-Hasan tentang musim paceklik yang terjadi. Lalu Al-Hasan menasihatkan beristighfar, mohon ampunlah kepada Allah. Kemudian orang lain mengadu lagi nih kepada beliau tentang kemiskinannya. Lalu tetap Al-Hasan menasihatkan beristighfar, mohon ampunlah kepada Allah. Kemudian orang lain mengadu lagi kepada beliau tentang kekeringan pada lahan kebunnya.
Lalu Al-Hasan menasihatkan, beristighfar, mohon ampunlah kepada Allah. Kemudian orang lain mengadu lagi nih kepada beliau karena sampai waktu itu belum memiliki anak. Lalu Al-Hasan menasihatkan, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah. Kemudian setelah itu Al-Hasan Al-Basri membacakan surat Nuh yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Jadi apa-apa kita harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak banget dosa yang tidak kita sadari. Nah, mungkin karena seretnya rezeki kita itu pertama karena banyaknya dosa. Jadi solusinya beristighfar. Kemudian yang kedua yaitu menjalin silaturahim. Jadi silaturahim ini adalah menjalin hubungan ya dengan kerabat yang mungkin pernah putus atau terus menjalin yang selama ini ada. Maksudnya kita tidak boleh ya memutuskan tali silaturahmi. Sebanyak apapun masalahnya tetap kita harus menjalin silaturahmi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Man sarra ayyubsatulahu fi rizqi wa ayyunsa'lahu fi athari falyasil rahimah." Yang artinya, siapa yang suka dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Hadis dari Bukhari nomor 5985 dan Muslim nomor 2557. Imam Nawawi pun dilapangkan rezeki adalah diluaskan atau diperbanyak rezekinya, atau Allah pengen memberkahi rezekinya, jalin silaturahmi. Silaturahmi dimaksudkan untuk kerabat, yaitu yang punya hubungan nasab, baik saling mewarisi atau tidak. Gitu pula masih ada hubungan mahram ataupun tidak. Jadi misalkan ya kita lagi banyak banget masalah, jangan pernah putus tali silaturahmi. Karena penyebab seretnya rezeki juga karena terputusnya tali silaturahmi. Jadi kita harus betul-betul menjaga menjalin silaturahmi dengan baik ya. Selain kita hablum minallah, kita juga hablum minannas. Yang ketiga yaitu memperbanyak sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha' min 'ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Yang artinya, katakanlah sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya, dan barang apa aja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Nah, jadi secara logika kalau kita pikir rezeki semakin kita bersedekah harta kita berkurang, tapi tidak seperti itu ya. Malah semakin kita banyak bersedekah, Allah akan mengganti berkali-kali lipat. Ini juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Mana qasat shadaqatun mim malin." Sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Nah, semakin kita banyak bersedekah, maka semakin banyak pula harta yang akan kita terima. Karena satu kali kita bersedekah, Allah akan menggantikannya berkali-kali lipat ya. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah dicatat? Jadi perbanyak bersedekah. Tidak perlu menunggu kita kaya, tidak perlu menunggu kita berkecukupan untuk bersedekah. Sedekah tidak harus dengan materi, dengan senyum kepada suami, senyum kepada kerabat, itu pun merupakan suatu hal sedekah. Yang keempat, bertakwa kepada Allah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran surat At-Tolak ayat 2 sampai 3. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan kita penjelasan menarik nih, bagaimana pengertian takwa. Nah, beliau berkata, takwa itu adalah seseorang beramal ketaatan pada Allah atas cahaya petunjuk dari Allah karena mengharap rahmatnya, dan ia meninggalkan maksiat karena cahaya petunjuk dari Allah karena takut akan siksanya. Tidaklah seseorang dikatakan mendekatkan diri pada Allah selain dengan menjalankan kewajiban yang Allah tetapkan dan menunaikan hal-hal yang sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibba." Yang artinya, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri padaku dengan amalan wajib yang aku cintai, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri padaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Nah, ini hadis sahih yang disebut dengan hadis qudsi ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lalu kemudian yang kelima, melakukan haji dan umroh. Nah, tentunya sebagai umat muslim ya, kita diwajibkan haji dan umroh itu bagi yang mampu ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanfiyani al-faqr wad dunuba kama yanfil kiru khabathal hadid." Ikutkanlah umroh kepada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Jadi kalau kita sudah mampu untuk haji ataupun umroh, jangan ditunda-tunda, langsung kita daftar untuk haji dan umroh. Garis bawah, bagi yang mampu ya teman-teman. Kalau belum mampu, ya sudah, jangan memaksakan, apalagi kita memaksakan untuk hutang. Naudzubillah ya, gak usah kita memaksakan diri untuk umroh haji dengan hasil hutang, tapi kita harus umroh dan haji atas usaha kita atau karena rezeki kita sudah dikasih lebih oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang keenam, memperbanyak doa minta rezeki. Nah, ada doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu setiap Nabi salam nih melakukan sholat subuh, beliau selalu membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang artinya, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rezeki yang halal dan amal yang diterima di sisimu, dan mendapatkan ganjaran yang baik. Nah, jadi ini tuh doa yang sering dibaca Rasulullah selepas selesai sholat subuh. Ada juga nih doa lainnya dari hadis Ali, Nabi SAW pernah mengajarkan doa ini. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aunini bifadlika amman siwak. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dan bergantung pada selainmu. Nah, jadi kita menempuh mencari rezeki jangan sampai ya menempuh dengan cara yang haram, karena Rasulullah SAW bersabda, inna ruhal qudus nafatha fi raw'i inna nafsan la tamut hatta tastakmila rizquha fattaqullaha waj'amilu fi talab wa la yahmilannakum istabta'ar rizqu an tatlubu bi ma'asiyallah fa innallaha la yudrik ma 'indahu illa bi ta'atih. Yang artinya, sesungguhnya Ruh Kudus atau Jibril telah membisikkan ke dalam batinku bahwa setiap jiwa yang tidak akan mati sampai sempurna ajalnya dan dia habiskan semua jatah rezekinya. Karena itu bertawakallah kepada Allah dan
perbaguslah cara dalam mengais rezeki. Jangan sampai tertundanya rezeki mendorong kalian untuk mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah, karena rezeki di sisi Allah tidak akan diperoleh kecuali dengan taat kepadanya. Nah, dalam hadis ini disebutkan bahwa kita diperintah untuk mencari rezeki dengan cara yang baik, yaitu bukan dengan cara yang haram ya teman-teman, jadi yang halal. Dan kita jangan pernah nih berputus asa ketika belum mendapatkan rezeki yang halal, sehingga kita menempuh cara dengan maksiat pada Allah. Jangan sampai ya kita berucap rezeki yang halal mengapa sulit sekali untuk datang. Jangan sampai ya. Intinya karena tidak sabar, seandainya mau bersabar mencari rezeki, tetap Allah beri karena jatah rezeki yang halal sudah ada. Jadi seperti itu ya teman-teman, kita meskipun seseret apa rezeki kita, jangan sampai kita nempuh cara yang haram, karena itu adalah bisikan syaitan ya teman-teman. Nah, itulah teman-teman 6 amalan bagi siapapun yang seret rezekinya atau cari kerja susah, bisa nih kalian kerjakan setiap harinya. Ingat ya, melakukan amalan itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berharap apapun karena semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita terus berusaha, ikhtiar dan memohon kepada Allah ya. Perbanyak juga istighfar. Istighfar perbanyak, karena setiap hembusan nafas kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah sadar apa yang kita lakukan itu merupakan dosa atau tidak. Jadi perbanyak istighfar setiap harinya. Terima kasih yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi potensi pahala jariah juga. Dan untuk teman-teman, jangan lewatkan terus ya kajian-kajian atau ilmu-ilmu yang akan saya berikan kepada kalian. Saya Neng Ocha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.